Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marsanda sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan slide pertama sampai slide ketiga. Langsung saja, berikut adalah profil negara Belanda berdasarkan data terkini yang ada di slide pertama. Belanda atau Nederland merupakan negara yang terletak di Eropa Barat dan berbatasan dengan Laut Utara, Jerman serta Belgia. Negara ini menganut sistem pemerintahan monarki, konstitusional, parlementer dengan raja atau ratu sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Belanda juga dikenal memiliki sistem pendidikan yang sangat terdesentralisasi dan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam memilih pendidikan sesuai dengan dijamin dalam konstitusi. Lanjut slide kedua, ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Belanda berada di bawah penguasaan Ministry of Education, Culture and Science. Namun pelaksanaannya sangat terdesentralisasi, sehingga sekolah memiliki otonomi besar dalam pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik, dan sumber daya. Meskipun tetap mengikuti standar nasional yang ditetapkan. Salah satu prinsip utama pendidikan di Belanda adalah kebebasan. Pendidikan yang dijamin oleh konstitusi. Masyarakat bebas mendirikan sekolah dan orang tua juga bebas memilih sekolah sesuai keyakinan atau prinsip pendidikan mereka. Di sini menariknya, baik sekolah swasta atau sekolah negeri sama-sama mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Pendidikan dasar berlangsung selama 8 tahun, terus dilanjutkan pendidikan menengah dengan berbagai jalur sesuai kemampuan siswanya. Menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan berpusat pada peserta didik. Selanjutnya kita berpindah ke slide ketiga tentang jenjang pendidikan. Sistem pendidikan di Belanda dikenal fleksibel dan struktur, dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Pada usia 2-4 tahun, anak dapat mengikuti prasekolah yang berfokus pada sosialisasi, meskipun belum bersifat wajib. Selanjutnya, pendidikan dasar atau basic school berlangsung selama 8 tahun dari usia sekitar 4 tahun sampai 12 tahun dengan fokus pada kemampuan dasar seperti bahasa dan matematika. Setelah itu, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah yang terbagi ke dalam 3 jalur, yaitu FMBO yang bersifat vokasi, HAFO sebagai jalur menengah umum, dan FWO yang mempersiapkan siswa ke universitas. Pada jenjang pendidikan tinggi terdapat pendidikan tinggi terapan atau HBO yang lebih praktis serta universitas riset yang berfokus pada akademik. Menurutnya, sistem ini bersifat fleksibel karena siswa masih memiliki kesempatan berpindah jalur sesuai perkembangan dan kemampuan mereka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan perbedaan sistem pendidikan di Belanda dan di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikannya. Pertama, dari jenjang pendidikan dasar.
Di Belanda, pendidikan dasar disebut basiskul. Anak mulai sekolah sejak usia 4 tahun dan berlangsung selama 8 tahun. Meskipun wajib belajar dimulai usia 5 tahun, sebagian besar anak sudah masuk sejak usia 4 tahun. Sedangkan di Indonesia, pendidikan dasar dimulai dari sekolah dasar atau SD pada usia 6 tahun dengan masa belajar 6 tahun. Artinya, Belanda memulai pendidikan formal lebih awal dan memiliki durasi sekolah dasar yang lebih panjang dibandingkan Indonesia. Kedua, pada jenjang pendidikan menengah. Di Belanda, setelah lulus sekolah dasar pada usia sekitar 12 tahun, siswa langsung diarahkan ke 3 jalur berdasarkan kemampuan akademik dan minatnya, yaitu yang pertama, FMBO, yaitu jalur kejuruan selama 4 tahun. Yang kedua, HAFO, yaitu jalur umum selama 5 tahun yang mempersiapkan ke universitas terapan. Yang ketiga yaitu jalur akademik selama 6 tahun yang langsung mempersiapkan ke universitas riset. Sistem ini menunjukkan bahwa Belanda menerapkan penjurusan sejak dini. Berbeda dengan Indonesia, setelah lulus SD, siswa masuk SMP selama 3 tahun tanpa penjurusan besar. Setelah itu, baru memilih antara SMA atau SMK selama 3 tahun. Penjurusan seperti IPA dan IPS biasanya dimulai saat SMA. Yang ketiga, pendidikan kejuruan. Di Belanda, siswa jalur kejuruan melanjutkan ke MBO selama 2-4 tahun untuk memperdalam keterampilan kerja. Sedangkan di Indonesia, siswa yang memilih SMK langsung mendapatkan pendidikan kejuruan selama 3 tahun setelah SMP. Yang keempat, pendidikan tinggi. Di Belanda, terdapat 2 jenis perguruan tinggi, yaitu HBO yang berorientasi praktik atau profesional dan WO yang merupakan universitas riset yang lebih teoristis dan akademis. Di Indonesia, pendidikan tinggi terdiri dari universitas, institut, dan politeknik dan jenjang S1, S2, dan S3. Namun, pemisahan antara universitas terapan dan universitas riset tidak sejelas di Belanda. Sebagai kesimpulannya, sistem pendidikan Belanda lebih terstruktur dalam perjurusan sejak usia 12 tahun dan memiliki pemisahan jalur akademik dan vokasi yang sangat jelas. Sedangkan di Indonesia memberikan waktu lebih lama sebelum menentukan jalur akademik atau kejuruan. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan pendidikan tinggi. Nah, yang ketiga itu ada program sarjana dan magister, di mana Belanda menggunakan struktur pendidikan bachelor dan master sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi di Eropa. Nah, program sarjana atau bachelor umumnya ditempuh sekitar 3 tahun di universitas riset dan 4 tahun di universitas terapan. Setelah mahasiswa dapat melanjutkan ke magister atau master untuk spesialis lebih lanjut. Nah, selanjutnya struktur ini mengikuti standar pendidikan tinggi Eropa sehingga ijazah Belanda diakui secara internasional. Nah, yang keempat itu ada sistem kredit atau ECTS, di mana dalam pendidikan tinggi Belanda digunakan ECTS atau European Credit Transfer System, di mana ECTS ini digunakan untuk mengukur beban belajar mahasiswa. Yang kedua, sistem ini memudahkan perpindahan mahasiswa antar universitas Eropa. Nah, yang ketiga, 1 tahun studi biasanya setara dengan 60 kredit ECTS. Nah, dengan sistem ini, pendidikan tinggi di Belanda menjadi lebih transparan, terstandar, dan mendukung mobilitas internasional mahasiswa. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Yang pertama, kurikulum pendidikan nasional
Belanda memiliki kerangka kurikulum nasional yang menetapkan tujuan pembelajaran dan standar kompetensi dasar. Nah, di mana pemerintah tidak mengatur secara rinci isi pembelajaran di kelas sekolah, dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan metode, materi tambahan, dan cara mengajar sesuai kebutuhan siswa. Hal ini menunjukkan di mana sistem pendidikan Belanda bersifat nasional tetapi tetap fleksibel. Yang kedua ada berbasis kompetensi. Nah, kurikulum Belanda berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa, bukan sekedar penguasaan materi, di mana melainkan pendidikan difokuskan untuk kemampuan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Artinya, keberhasilan belajar diukur dari apa yang dilakukan siswa, bukan hanya apa yang dihafalkan. Yang ketiga, ada pembelajaran aktif, di mana pendekatan pembelajaran di Belanda bersifat student center atau bersifat pada siswa. Nah, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong diskusi, kerja kelompok, proyek, dan eksplorasi mandiri. Nah, tujuannya agar siswa aktif mencari pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima informasi dari guru. Nah, yang keempat itu kemandirian siswa, di mana sistem pendidikan Belanda juga menekankan kemandirian belajar sejak dini. Nah, di mana siswa dilatih untuk bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, mengatur tugas, serta mengembangkan minat dan potensinya sendiri. Hal ini mendukung pembentukan karakter mandiri di kesiapan menghadapi pendidikan lanjut atau dunia kerja. Oke, selanjutnya ada kurikulum pendidikan. Yang pertama, kurikulum pendidikan nasional. Belanda memiliki kerangka kurikulum nasional yang menetapkan tujuan pembelajaran dan standar kompetensi dasar. Nah, di mana pemerintah tidak mengatur secara rinci isi pembelajaran di kelas sekolah, dan guru diberikan kebebasan untuk menentukan metode, materi tambahan, dan cara mengajar sesuai kebutuhan siswa. Hal ini menunjukkan di mana sistem pendidikan Belanda bersifat nasional tetapi tetap fleksibel. Yang kedua ada berbasis kompetensi. Nah, kurikulum Belanda berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa, bukan sekedar penguasaan materi, di mana melainkan pendidikan difokuskan untuk kemampuan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Artinya, keberhasilan belajar diukur dari apa yang dilakukan siswa, bukan hanya apa yang dihafalkan. Yang ketiga, ada pembelajaran aktif, di mana pendekatan pembelajaran di Belanda bersifat student center atau bersifat pada siswa. Nah, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong diskusi, kerja kelompok, proyek, dan eksplorasi mandiri. Nah, tujuannya agar siswa aktif mencari pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima informasi dari guru. Nah, yang keempat itu kemandirian siswa, di mana sistem pendidikan Belanda juga menekankan kemandirian belajar sejak dini. Nah, di mana siswa dilatih untuk bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, mengatur tugas, serta mengembangkan minat dan potensinya sendiri. Hal ini mendukung pembentukan karakter mandiri di kesiapan menghadapi pendidikan lanjut atau dunia kerja. Nah, selanjutnya perbandingan singkat Indonesia versus Belanda. Yang pertama, persamaan sistem wajib, di mana baik Indonesia maupun Belanda menerapkan pendidikan wajib untuk menjamin semua anak memperoleh pendidikan dasar. Nah, Belanda memiliki sistem compulsory education. Di Indonesia, kebijakan wajib belajar juga diterapkan untuk pemerataan akses pendidikan. Nah,
negara memiliki kurikulum nasional sebagai standar mutu pendidikan, di mana Belanda menetapkan tujuan pendidikan nasional, tetapi sekolah bebas mengembangkan pelaksanaannya. Nah, Indonesia juga memiliki kurikulum nasional untuk menentukan standar kompetensi lulusan. Artinya, negara tetap mengatur arah pendidikan di kedua sistem. Yang ketiga, penjuruan, di mana perbedaan utama terdapat pada waktu penjuruan siswa. Di Belanda, siswa diarahkan ke jalur akademik atau advokasi lebih awal berdasarkan kemampuan dan minat. Nah, di Indonesia, perjuruan biasanya dilakukan lebih lambat, misalnya saat SMA. Ini menunjukkan bahwa Belanda lebih cepat mengfokuskan potensi siswa. Yang keempat itu perbedaan desentralisasi, di mana Belanda lebih menekankan otonomi sekolah dan kebebasan pendidikan. Sekolah di Belanda memiliki kebebasan besar dalam metode pembelajaran dan pengelolaan. Sedangkan di Indonesia sudah menerapkan desentralisasi, tetapi kebijakan pendidikan masih relatif lebih terpusat. Jadi Belanda lebih fleksibilitas, Indonesia lebih terkontrol pusat. Nah, kesimpulannya, sistem pendidikan di Belanda menekankan desentralisasi, kebebasan pendidikan, dan pengembangan potensi peserta didik melalui penjurusan sejak dini. Kurikulum berorientasi pada kompetensi pembelajaran aktif dan keterampilan abad ke-21. Dibandingkan di Indonesia, perbedaan utama terletak pada sistem penjurusan dan otonomi sekolah, sehingga sistem pendidikan Belanda dapat menjadi referensi dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa referensi yang dapat kami ambil.